Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, kita akan belajar mengenai berbagai macam statistik. Kemudian ada tingkat pengukuran dalam statistik. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai berbagai macam statistik. Nah, lazimnya dalam statistik itu dikenal ada dua macam eh, jenis statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif atau statistik deduktif, dan yang kedua adalah statistik inferensial atau statistik induktif. Nah, ini yang lazim dikategorikan atau digolongkan. Nah, statistik deskriptif atau statistik deduktif itu dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data. Nah, ini seperti juga statistik yang pada sesi pertama kemarin kita bahas. Nah, dalam statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan gejala atau kalau minggu kemarin kita sebut sebagai anomali, kemudian peristiwa dan keadaan. Nah, ini sebagai contoh misalkan gini, kita membuat semacam eh, kajian mengenai eh, potensi curah hujan yang ada di suatu wilayah. Nah, kita mengumpulkan data, kemudian menyusun dan mengatur, mengolah data, kemudian menyajikan dan menganalisis data, itu bisa eh, atas dasar suatu gejala. Contoh misalkan tadi perubahan cuaca pada musim penghujan itu terjadi pada rentang waktu misalkan dari September sampai April. Kemudian musim kemarau itu dari April sampai September. Nah, maju mundurnya musim misalkan itu bisa jadi musim penghujan mundur misalkan, atau maju bisa jadi, atau musim kemarau maju, atau artinya di sini lebih banyak terjadi musim kemarau atau curah hujan yang rendah misalkan. Nah, itu dikatakan sebagai statistik deskriptif. Jadi sifat dia adalah pengumpulan data atas dasar dari cuaca, pergerakan cuaca, perubahan cuaca, kemudian kondisi massa udara, uap-uap air yang ada di udara misalkan. Nah, itu adalah data. Kemudian kita atur, olah, misalkan waktunya dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam tengah malam sampai pagi misalkan. Nah, perubahan cuaca, perubahan kondisi udara di suatu tempat itu adalah data yang disusun, diatur, diolah, kemudian disajikan. Nah, bisa jadi misalkan kita bisa memperoleh informasi misalkan di televisi, Pontianak pada hari ini cuaca berawan, atau misalkan di Google, misalkan kita sering memperoleh notifikasi bahwa pada pagi hari ini suhu udara adalah sebesar 26 derajat Celcius dengan curah hujan misalkan bisa dalam kondisi cuaca mendung, berawan atau cerah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk penyusunan, pengumpulan sampai kepada analisis, sehingga bisa digunakan sebagai penggambaran suatu gejala, peristiwa atau keadaan. Curah hujan tinggi, curah hujan rendah, hari ini cerah, hari ini penghujan, atau bisa juga misalkan yang saat ini sedang headline adalah COVID misalkan. Nah, bagaimana misalkan Pontianak itu bisa menanggulangi COVID, itu kita bisa kaji dengan statistik deskriptif. Kita bisa menampilkan data-data statistik, perubahan-perubahan pada harian, mingguan, bulanan. Nah, kita bisa menyampaikan bahwa di kota Pontianak itu bisa kota Pontianak itu bisa mengendalikan eh, potensi penyebaran COVID. Bagaimana kita bisa memetakan, melihat eh,
penyebaran yang ada di Kota Pontianak. Nah, dari penyebaran tadi kita bisa mengendalikan dengan melokalisir lingkungan, melokalisir kontak pertemanan, misalkan orang yang sering kontak dengan kita, misalkan. Nah, itu bisa dibatasi lingkupnya sehingga tidak semakin menyebar ke eh, lebih luas. Maka itu yang digunakan untuk misalkan penentuan rapid test. Kawasan-kawasan yang hitam atau yang merah itu bagaimana bisa dilokalisir supaya tidak menimbulkan penyebaran yang lebih luas. Nah, pelokalisiran tadi itu atas dasar statistik deskriptif. Nah, berbeda dengan statistik deskriptif, ada juga statistik inferensial atau statistik induktif. Nah, jadi di sini di statistik inferensial itu menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, kemudian kita bisa membuat semacam ramalan atau prediksi dan penarikan atau estimasi perkiraan ya, membuat perkiraan kisaran apa yang akan kita ini misalkan kita ingin melihat mengukur dari COVID yang saat ini ada di Pontianak, misalkan kita bisa meramalkan bahwa COVID di Pontianak itu dengan kondisi saat ini kita bisa mengendalikan, misalkan pada bulan Agustus nanti kita bisa menghentikan COVID di Pontianak, misalkan. Nah, pada bulan September COVID di Indonesia itu bisa mencapai titik puncak, misalkan. Nah, peramalan sampai ke tahap peramalan dan penarikan atau estimasi perkiraan itu dikaji dengan menggunakan statistik inferensial. Nah, jadi statistik deskriptif itu adalah dasar atau fundamen dari ilmu statistik. Nah, sedangkan ilmu statistik inferensial itu tahapan lebih lanjut atau sebagai tindak lanjut dari statistik deskriptif. Jadi kalau statistik deskriptif kita menampilkan data apa adanya. Gejala yang terjadi pada hari ini adalah mendung, berawan. Jumlah yang positif COVID di Pontianak adalah misalkan 3 orang misalkan. Nah, itu adalah deskriptif. Sedangkan inferensial itu lebih kepada tahapan lebih lanjut. Jadi bagaimana kita bisa memperkirakan bahwa Pontianak akan stop mengalami penambahan jumlah kasus. Caranya bagaimana? Nah, statistik inferensial itu sampai kepada conclusion, penyimpulan, kemudian membuat ramalan dan menarik atau estimasi perkiraan. Nah, lebih lanjut dan sebagainya itu sebagai contoh misalnya ini kita bisa menanggulangi ini sampai pada bulan September dengan langkah satu, misalkan menghentikan arus keluar masuk ke dari dan ke kota Pontianak. Kedua, misalkan mengurangi kerumunan. Jadi misalkan dengan menerjunkan Satpol PP, kepolisian, TNI, misalkan itu disebar untuk bisa mengurangi akumulasi pengumpulan di kawasan tertentu, misalkan dengan menyasar ke pasar. Caranya bagaimana? Di sana masyarakat yang tidak menggunakan masker dilarang untuk masuk, misalkan. Nah, itu adalah cara-cara yang digunakan dan sebagainya untuk meramalkan suatu kejadian agar sesuai dengan apa yang kita prediksi gitu. Jadi saat kita ingin memprediksi pada bulan September atau Agustus COVID di Indonesia, di Pontianak atau Kalimantan Barat stop, itu adalah atas dasar rekomendasi-rekomendasi, atas dasar tindakan-tindakan yang sudah dikeluarkan. Nah, itu adalah kajian dalam statistik inferensial. Nah, dalam statistik itu ada berbagai macam data. Nah, saat ini kita atau yang lazimnya kita pelajari data dalam statistik itu ada 4. Jadi data yang berupa data nominal
data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi dalam statistik itu ada 4 jenis data ini. Paling sederhana, paling dasar dari data statistik itu adalah data nominal. Ini perlu dipahami betul oleh mahasiswa untuk nantinya kita analisis, kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan alat analisis apa yang akan kita gunakan. Kita tidak bisa menggunakan pengukuran nominal, data nominal untuk kita analisis menggunakan regresi misalkan, atau korelasi misalkan, karena data nominal ini tidak bisa kita analisis dengan menggunakan alat ukur tersebut. Nah, bagaimana karakter dari data nominal kita perlu lihat. Jadi data nominal itu tingkat pengukuran nominal ini memungkinkan pembagian atributnya dalam himpunan yang berdiri sendiri. Nah, tingkat pengukuran nominal itu sebagai contoh misalkan gini, kita melihat ada sebuah masyarakat yang terbagi atas dasar jenis kelamin. Nah, seperti ini, jenis kelamin. Misalkan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, keduanya itu apakah memiliki perbedaan dalam hal misalkan tingkat kecakapan dalam mengerjakan praktik misalkan. Nah, ini sebagai data yang sifatnya masih atau berupa data nominal. Jadi jenis kelamin laki-laki, perempuan misalkan, apakah sama dalam pekerjaan di kantor misalkan, apakah keduanya memiliki potensi prestasi yang sama, atau bisa jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki kemampuan atau kecakapan atau keterampilan yang berbeda. Misalkan untuk bidang pelayanan pelanggan misalkan, perempuan lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Namun dalam aspek kecakapan, keterampilan secara teknis, misalkan keterampilan dalam penggunaan alat-alat elektronik misalkan, laki-laki lebih cakap dibandingkan dengan perempuan. Nah, data yang berupa jenis kelamin tadi, laki-laki maupun perempuan, kajiannya itu ada dalam jenjang atau tingkat nominal sebagai data nominal. Kita bisa menggunakan aspek jenis kelamin sebagai variabel, atau kita juga bisa menggunakan ini waktu, misalkan pagi, siang, sore, malam misalkan, perbedaan suhu udara pada saat pagi, siang, sore, malam. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai data nominal. Jadi jenis kelamin, kemudian waktu misalkan, itu sebagai data nominal yang itu tidak bisa kita kuantifikasi menggunakan statistik lanjut. Yang kedua adalah data ordinal. Nah, data ordinal itu berupa ranking atau peringkat. Nah, jadi dia ada urutan data, itu sifatnya urutan yang berurutan. Misalkan dari ranking 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi di sini tidak ada data yang berupa bilangan kosong atau nol. Jadi dalam pengukuran ordinal itu tidak ada bilangan nol. Termasuk juga data nominal, ini juga tidak ada bilangan kosong. Artinya laki-laki 1, perempuan 2 misalkan, tidak ada nol di situ. Individu 1 terhadap individu lain, tidak ada individu yang sifatnya nol, baik nominal maupun ordinal. Jadi ordinal maupun nominal tidak ada bilangan nolnya. Jadi dia dimulai dari 1, 2, atau A, B, dan seterusnya, atau X1, X2, dan seterusnya. Nah, jadi pengukuran nominal dan ordinal itu tidak ada variabel atau tidak ada skor 0 di situ. Nah, dia berupa kategori atau urutan.
dari yang tertinggi sampai yang terendah. Seperti tadi saya sampaikan, bisa berupa ordinal itu ranking, misalkan tinggi badan, misalkan itu sebagai data ordinal. Nah, jadi dia tidak bisa digunakan dalam operasi hitungan atau aritmatik. Jadi dia tidak bisa dikuantifikasi dengan ditambah dikurangi. Misalkan laki-laki ditambah perempuan, itu tidak bisa. Atau juga dia tidak bisa dibagi atau dikali. Itu. Jadi dia sifatnya berupa urutan yang dia tidak bisa dikuantifikasi. Itu sebagai karakter atau data yang disebut sebagai data ordinal atau urutan dari tertinggi sampai terendah. Kemudian ada juga yang ketiga adalah data interval. Nah, ini data ini sifatnya berjenjang, diukur berdasarkan satuan ukuran tertentu dengan angka 0. Nah, artinya di interval ini sudah ada angka 0 dan bersifat relatif, sehingga data tadi dapat dibandingkan berdasarkan persamaan, urutan, dan perbedaan setiap pasangan nilai. Nah, dikatakan di sini bahwa satu individu itu bisa jadi sama dengan individu yang lain, atau satu individu bisa jadi berbeda dengan individu yang lain, atau satu individu bisa lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat, lebih pintar, lebih berkuasa, lebih kaya dibandingkan dengan individu yang lain, dan sebaliknya. Nah, individu misalkan sejumlah individu 10 misalkan dikurangi dengan individu yang misalkan dalam satu kelas itu ada 10 misalkan. Nah, dia bisa dikurangi dengan individu yang tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, misalkan di bawah KKM. Itu bisa juga misalkan individu yang memiliki uang 100.000 misalkan bisa berkurang, beralih tangan kepada individu yang lain dalam hal transaksi. Misalkan satu orang membelanja, misalkan dia punya penghasilan 1 juta, bagaimana dia pengelolaannya digunakan untuk belanja, untuk saving, untuk berderma dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibandingkan terhadap individu-individu yang lain gitu. Nah, jadi termasuk juga dalam sebuah masyarakat desa dengan masyarakat kota itu bisa memiliki persamaan atau perbedaan yang sama atau beragam misalkan. Nah, ini dikatakan sebagai data interval. Jadi ada jenjang yang bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat persamaan maupun perbedaan lebih tinggi atau lebih rendah, berkurang atau bertambah, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai data interval. Nah, kemudian di dalam data rasio itu dia sifatnya lebih kompleks. Kalau di dalam nominal kita hanya tahu bertambah, berkurang, lebih tinggi, lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya, sama atau tidak sama. Sedangkan data rasio itu lebih kompleks lagi. Nah, jadi dia memiliki ada nilai 0 yang sifatnya mutlak. Nah, ini yang lazim data yang kita peroleh misalkan dalam data rasio adalah data hasil belajar siswa, data perolehan dari proses dia belajar di sekolah misalkan. Nah, itu termasuk atau dikatakan sebagai data rasio. Nah, jadi data rasio itu sebenarnya sifatnya hampir sama dengan data interval, namun dia itu ada memiliki nilai 0 mutlak atau 0 absolut. Nah, di sini adalah bisa kita sebut sebagai misalkan berat itu dimulai dari 0 misalkan. Umur itu dimulai dari 0 sejak dia lahir atau bahkan negatif sebelum dia lahir misalkan. Nah, dalam rasio ini yang
interval maupun rasio itu bisa kita olah dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, dalam data interval, interval itu kita kenal hanya ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama dengan, berkurang atau bertambah, dan lain sebagainya. Namun di dalam rasio itu kita memperoleh ada acuan tambah, berkurang, dan berbagi dan berkali. Nah, artinya di sini lebih kompleks dibandingkan data interval. Sama-sama keduanya bisa diolah menggunakan statistik parametrik maupun non parametrik. Selanjutnya adalah mengenai populasi. Nah, jadi populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian atau subjek yang akan dikaji, yang keseluruhannya akan diamati. Artinya populasi adalah seluruhnya. Misal jumlah penduduk yang ada di kota Pontianak itu sebagai sebuah populasi. Seluruh penduduk yang ada di kota Pontianak bertempat tinggal di Pontianak, misalkan berdasarkan ukuran dia bertempat tinggal atau settlementnya, itu dikatakan sebagai populasi. Jadi seluruh yang ada di dalam sebuah himpunan, sebuah lingkup, sebuah batas, misalkan batas administrasi, misalkan seluruh individu yang ada di dalam batas mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, misalkan, itu dikatakan sebagai populasi. Nah, jadi di sini bisa berbagai macam, baik dalam hal usia, orang, nilai, lahan, misalkan, atau lingkup administrasi, suhu, dan lain sebagainya, itu sebagai sebuah populasi. Nah, atau artinya kita katakan singkatnya adalah kumpulan dari seluruh individu dalam sebuah lingkup, sebuah batas lingkup, itu sebagai populasi. Nah, di dalam populasi itu ada namanya sampel. Sampel itu adalah cuplikan atau bagian atau potongan atau cukilan, atau yang kita sebagai pengacaan dari populasi. Jadi sampel itu ada populasi, sampel itu sebagai bagian dari populasi yang dipilih, yang dipilah, yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, dalam sampel itu ada kriteria tersendiri supaya kita bisa mengatakan bahwa sampel ini mewakili populasi. Bisa dikatakan begini, bisa jadi sampel ini tidak mewakili populasi. Misal kita ingin mengukur misalkan tingkat penghasilan dari masyarakat yang ada di desa. Misalkan saat kita hanya memilih dari misalkan komunitas petani saja, maka itu tidak bisa kita gunakan sebagai bagian dari, tidak bisa digeneralisir sebagai populasi. Dia hanya sampel atas dasar pekerjaan sebagai petani, tapi tidak bisa digunakan untuk menggambarkan keseluruhan populasi. Maka untuk menentukan sampel itu juga kita harus melihat dari berbagai macam ragam atau variansinya. Contoh, ragam atas dasar mata pencaharian. Untuk menentukan sampel, misal dalam satu desa itu kita kumpulkan berbagai macam pekerjaan, dari mulai PNS, petani, pedagang, TNI, Polri, pekerja swasta, dan lain sebagainya. Kita kumpulkan sebanyak pekerjaan yang ada di sebuah desa. Kemudian kita pilah sampel dari masing-masing pekerjaan tadi untuk mewakili individu. Nah, sampel itu atas dasar ragam dari sebuah populasi, sehingga bisa dikatakan bahwa sampel ini adalah mewakili dari populasi. Untuk apa? Sampel itu kita perlukan supaya pekerjaan kita efektif, efisien.
Seperti apa misalkan? Jika kita meneliti satu desa dan satu desa itu kita jadikan sebagai responden keseluruhan, maka itu akan memerlukan banyak sekali waktu, tenaga, termasuk juga eh, ini termasuk biaya. Nah, jadi untuk menggambarkan sebuah desa, kita cukup mengambil sampel atau cuplikan atau potongan dari populasi. Nah, sampel tadi kalau misalkan kita lihat dari profesi, misalkan, nah maka kita bisa memilah berdasarkan pekerjaan. Jadi yang diambil sampel untuk PNS satu orang, yang diambil sampel dari petani satu orang, diambil dari pekerja swasta satu orang, dan lain sebagainya. Nah, sampel-sampel tadi dipilah. Nah, pemilahan tadi itu akan dapat digunakan sebagai penggambaran dari populasi. Nah, sampel itu bisa diperoleh dengan dua macam cara. Yang pertama adalah random atau acak, dan non random atau bisa dikatakan purposive atau uh, yang memiliki alasan atau acuan yang dapat ditentukan atau dapat digunakan. Yang pertama adalah cara penarikan sampel dengan random acak. Misalkan dalam satu kelas kita ingin memilih, dalam satu kelas sejumlah 40 orang, kita ingin memilih sebanyak 30 orang, sedangkan 10-nya tidak digunakan. Nah, untuk menentukan sampel tadi, maka kita bisa menggunakan random, asal pilih dengan cara apa? Misalkan siswa yang ganjil saja, siswa yang nomor induknya genap saja, siswa yang uh, ini yang diacak menggunakan undian misalkan. Jadi diundi, siswa mengambil nomor undian, kemudian dilihat dia menjadi sampel atau tidak. Misalkan jika dia diundi menjadi sampel, maka dia akan ditarik sebagai subjek penelitian. Sedangkan sisanya itu yang tidak mendapatkan kesempatan sebagai sampel, maka bisa diabaikan sebagai bagian, tetap dihitung sebagai bagian dari populasi. Yang kedua adalah non random atau sampel yang sifatnya purposive. Nah, sampel yang sifatnya purposive itu dapat diperoleh misalkan gini, yang berjenis kelamin laki-laki saja, yang berjenis kelamin perempuan saja, yang 10 ranking 1 sampai 10 saja misalkan, dan lain sebagainya. Itu sebagai purposive, artinya ada alasan yang jelas, alasan kriteria yang tegas bahwa pemilihan ini atas dasar alasan tertentu, alasan yang diperlukan. Misalkan laki-laki saja untuk mengukur misalkan tingkat kecakapan dalam penggunaan IT misalkan. Nah, itu sebagai sampel yang beralasan. Atau yang ranking 1 sampai 10 untuk menentukan atau mengukur siswa mana yang atau kelas mana yang bisa diajukan untuk misalkan lomba olimpiade siswa misalkan. Nah, sampel yang berdasarkan purposive tadi atau berdasarkan alasan itu adalah kriteria tersendiri yang memiliki atau yang berdasarkan atas alasan atau acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan tadi berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan ranking 1 sampai 3 misalkan. Nah, itu sampel non random. Jadi dia tidak diacak. Jadi dia ditentukan atas dasar ketentuan tertentu. Misalkan tadi kalau yang non random ranking 1 sampai 3 itu yang akan dipilah menjadi uh, ini menjadi yang dipilih untuk ikut dalam olimpiade misalkan olimpiade sains. Nah, itu dengan non random. Berdasarkan apa non randomnya? Ranking 1 sampai 3. Tapi yang random itu satu kelas berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Dia random, artinya setiap individu memperoleh hak yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian.
gitu. Jadi pembedaannya adalah sampel yang random itu acak tanpa ada alasan, sedangkan non random itu ada alasan yang jelas yang ditentukan untuk menjadi wakil dari populasi. Saya kira demikian untuk jenis data dan populasi dan sampel. Kita lanjut kepada sesi 3 pada kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.